balik lagi ya untuk sedikit berbagi. Ini sih khususnya buat teman-teman sejawat dan mungkin profesional muda ya, dimana kita tahu bahwa apa yang kita punya selama ini tuh mungkin active income, dimana sebuah style atau gaya hidup yang sekarang kita pertahankan itu adalah berawal dari adanya produktivitas kita sebagai pencari nafkah yang bersandar pada active income. Dan kita ketahui apabila dengan berjalannya waktu, mungkin juga dengan berjalannya usia, atau mungkin faktor kejenuhan, mungkin kedepannya kita juga bertanya-tanya harus seperti apa sih strateginya untuk mempertahankan, istilahnya bagaimana kita dapat bisa bertahan dalam satu level hidup yang seperti sekarang, namun tidak lagi dengan ritme yang sekeras sekarang. Mungkin ini salah satu yang kita terpikir, apakah kita akan terus bekerja, kemudian apakah kita akan menabungnya berapa persen sih yang bisa kita sisihkan dari income untuk nanti istilahnya menjamin pada satu titik di mana kita nanti bisa tetap hidup nyaman, namun juga tidak lagi bekerja dengan ritme sekeras sekarang. Yang perlu dipikirkan mungkin punya bisnis lain atau side hustle ya, apapun itu, terutama mungkin hal yang kita senangi kan akan lebih baik ya bila kita mengerjakan sesuatu yang mungkin hobi lantas kemudian menjadi bisnis atau dapat memberikan income tambahan. Dan hal lain yang sekarang rame mungkin masalah investasi. Nah, sebenarnya ini pengalaman pribadi saya ketika di titik ini untuk memikirkan sebuah strategi ke depannya seperti apa, sementara kita juga sudah mendekati mungkin titik jenuh, titik lelah, atau mungkin ingin belajar hal lain dalam hal skill mengatur rencana hidup ke depan, terutama yang berkaitan dengan finansial, maka tibalah saya di satu peta yang sangat membantu. Jadi begitu kita mendengar kata financial freedom, ini langsung terpikir, wow, kalau financial freedom tentunya berarti nggak harus bekerja, tapi mungkin uangnya tetap datang, atau uang yang sudah dikumpulkan itu bekerja untuk kita. Jadi kita tidak lagi bekerja secara aktif untuk kemudian mempertahankan income. Ternyata sampailah saya pada satu peta yang namanya financial freedom seperti ini, dimana ternyata untuk menuju financial freedom ini tuh ada tahapan-tahapannya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung investasi, atau kalau enggak dengan langkahnya tuh melompat gitu. Dan ternyata di situ ada beberapa tahapan, yaitu seperti kita lihat di sini ada financial ready yang pertama, kemudian yang kedua ada financial security, yang ketiga ada financial stability, dan yang keempat ada financial freedom di sini. Baru mungkin setelah itu kita akan menikmati di financial legend di tahap kelima. Kita bisa lihat nih, kalau ternyata untuk mencapai tahap 1, istilahnya kesiapan finansial, itu ternyata ada syaratnya, atau maksudnya ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan di dalam perjalanan itu agar kita dikatakan financial ready. Coba kita lihat satu-satu. Di sini dibilang namanya cash flow surplus. Kalau cash flow surplus kan artinya income sudah melebihi kebutuhan living. Kemudian ada dana darurat, di sini ada hitungannya. Kemudian ada asuransi jiwa dan juga rasio hutang yang sehat. Di situ kita dikatakan kita sudah mulai ready secara finansial. Kemudian kita lihat untuk menuju tahap kedua, yaitu financial security. Di sini ternyata ada asuransi kesehatan dan kemudian juga ada potensi atau proteksi sakit kritis ya, di mana ternyata ini diasumsikan sebagai sebuah keadaan yang nantinya tuh akan bisa mengganggu keproduktivitas atau bahkan akan menghabiskan tabungan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, jadi di sini mungkin akan sangat jelas kita lihat bahwa asuransi kedudukannya itu berbeda dengan investasi. Jadi mungkin kita sekarang harus mulai berpikir, setiap ada orang mengatakan bahwa asuransi itu adalah investasi, kalau melihat peta ini mungkin kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu hal yang berbeda.